Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Baik, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tetap sehat di dalam rumah dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi. Saya dari kelas PAI 2 semester 5. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang zakat. Video ini diambil di lokasi Desa Panau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Baik, jika pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang puasa, maka pada materi kali ini kita akan membahas tentang zakat. Mengapa kita perlu memahami zakat? Tujuannya adalah agar kita mengetahui zakat serta agar kita mampu untuk melaksanakan dan mendemonstrasikan zakat. Baik, agar pembelajaran kita lebih bermanfaat dan bernilai, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada definisi atau pengertian dari zakat. Secara bahasa, terdapat beberapa istilah zakat. Zakat berarti yang pertama suci, yang kedua tumbuh, yang ketiga berkembang, dan yang keempat bertambah. Jadi, secara etimologi atau bahasa, terdapat zakat memiliki 4 makna, yaitu suci, tumbuh, berkembang, dan bertambah. Selanjutnya, zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi, zakat adalah harta dalam kadar tertentu atau sudah sampai nisab atau kadar harta tertentu, kemudian seseorang ketika harta tersebut telah mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahik zakat. Selanjutnya, macam-macam zakat. Pada umumnya zakat terbagi menjadi 2, yaitu pertama, zakat nafs atau zakat jiwa atau biasa kita sebut dengan zakat fitrah.
Ini adalah zakat yang sering atau setiap tahun kita laksanakan. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat harta ini bisa dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu zakat harta peternakan, pertanian, perdagangan, hasil tambang, dan lain sebagainya. Baik, pada materi kali ini saya hanya akan membahas tentang zakat fitrah. Baik, langsung kepada pengertian zakat fitrah. Fitrah secara bahasa memiliki arti sifat pembawaan sejak lahir. Selain itu, fitrah juga berarti bersih atau suci. Secara istilah, zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Jadi, secara bahasa zakat fitrah itu berarti suci atau bersih. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Fitrah itu artinya suci, diambil dari situ. Setiap orang yang lahir yaitu dalam keadaan suci atau fitrah, jadi bersih. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan diri seseorang yang telah berpuasa 1 bulan lamanya pada bulan Ramadan. Nah, selanjutnya landasan hukum dalam pelaksanaan zakat fitrah yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lakum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita tentunya memahami bahwasanya setiap orang muslim wajib mengeluarkan zakat, baik laki-laki, perempuan, wanita, dewasa, tua maupun anak-anak, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terlebih lagi bagi orang-orang yang memiliki kelebihan atau kecukupan dalam memenuhi makanan kebutuhan pokok sehari-hari, sangat dianjurkan untuk melakukan zakat fitrah guna untuk membersihkan diri atau mensucikan diri dan mensucikan harta yang kita miliki. Selanjutnya, hukum zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi setiap muslim atau fardu ain berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kg. Makanan pokok, jadi setiap muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa makanan pokok. Jikalau makanan pokok di suatu wilayah itu berupa gandum, maka zakat fitrahnya adalah gandum. Tetapi jika di Indonesia, makanan pokok warga Indonesia yaitu berupa beras atau nasi, jadi beraslah yang dijadikan zakat atau yang wajib dikeluarkan zakat berupa 2,5 kg atau 3,1 liter. Selanjutnya, syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam tentunya. Setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, baik kecil, dewasa, tua, wanita maupun perempuan, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua,
Yang kedua yaitu merdeka. Hal ini sudah jelas, seorang hamba sahaya atau budak tidak wajib atau tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu masih hidup saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi, misalkan apabila terdapat seorang bayi yang baru lahir pada hari terakhir bulan Ramadan, maka bayi tersebut sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya oleh kedua orang tuanya. Dan syarat yang terakhir yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Itulah tadi beberapa syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya yaitu waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Terdapat 5 waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama yaitu waktu yang dibolehkan, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua, waktu yang wajib, yaitu sebelum terbenamnya matahari penghabisan pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu yang lebih baik atau waktu yang disunahkan, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu yang makruh. Makruh di sini dalam artian apabila dikerjakan tidak berdosa atau tidak mengapa, tetapi lebih baik untuk ditinggalkan, yaitu membayar zakat fitrah setelah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenamnya matahari. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu waktu yang diharamkan, yaitu membayar zakat sesudah terbenamnya matahari pada saat hari raya Idul Fitri. Apabila kita membayar zakat setelah terbenamnya matahari pada saat hari raya Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak bernilai zakat fitrah lagi, tetapi hanya bernilai zakat atau sedekah biasa. Selanjutnya kita beralih pada 8 golongan orang-orang penerima zakat atau yang sering kita sebut dengan mustahik zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha. Yang kedua yaitu orang miskin, ialah orang yang memiliki harta dan usaha tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Orang miskin ini dalam artian yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi hasil dari usahanya tidak mampu untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat atau yang sering kita kenal sebagai panitia zakat, yaitu orang-orang yang mengurus, menghimpun, mengelola, serta menyalurkan hasil zakat fitrah. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu mu'alaf. Mu'alaf ialah orang yang baru saja memeluk agama Islam atau orang yang baru masuk agama Islam. Tujuan diberikannya mu'alaf zakat fitrah yaitu sebagai penyemangat bagi mu'alaf agar tetap taat dan istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan aturan-aturan agama Islam itu sendiri. Yang kelima, golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya adalah seorang budak di mana mereka belum merdeka dari tuannya. Tujuan diberikannya zakat fitrah kepada hamba sahaya ialah agar ia mampu menebus dirinya sehingga ia mampu merdeka atau terbebas dari tuannya, tidak menjadi budak kembali. Yang keenam, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu gharim. Gharim yaitu orang-orang yang memiliki banyak hutang yang tidak mampu untuk membayar dan melunasi hutang-hutang tersebut. Orang yang berhutang ini yaitu dalam artian orang-orang yang berhutang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu orang-orang yang berhutang
yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan agama Islam, bukan orang-orang yang berhutang untuk jalan kemaksiatan. Yang ketujuh yaitu golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu fisabilillah, ialah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan ajaran agama Allah atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para pendakwah syiar-syiar Islam atau para mujtahid atau seorang guru pun bisa dikatakan sebagai fisabilillah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan atau bepergian yang sedang kehabisan makan atau ongkos untuk perjalanannya tersebut. Jadi kita wajib memberikan zakat fitrah terhadap 8 golongan orang tersebut. Demikianlah pemaparan saya tentang materi zakat. Semoga bisa bermanfaat. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi diri saya sendiri. Saya usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.